5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita masih belajar di tema 7 tentang kepemimpinan, masuk ke dalam subtema yang baru yaitu subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Nah adik-adik, kalian bisa menceritakan tentang pemimpin idola kalian. Di sini kalian bisa menceritakan misalnya pemimpin idola kalian adalah ketua RT kalian, boleh. Pemimpin idolanya siapa, boleh. Nah di sini Kak Citra menceritakan pemimpin idola Kak Citra nanti. Nah kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Nah di sini adik-adik, coba kalian tuliskan tentang pemimpin idola kalian dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kalian juga bisa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukan oleh pemimpin idola kalian. Contohnya di sini Kak Citra itu mengidolakan Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini beliau merupakan presiden pertama di Indonesia. Beliau ini selalu menanamkan rasa persatuan dan kesatuan dan pentingnya mengenang perjuangan kemerdekaan dengan semboyan jas merah, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dengan melihat sejarah bangsa Indonesia yang berjuang dalam mendapatkan kemerdekaan, dan seharusnya para penerus bangsa juga harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, sifat kepemimpinan yang menonjol dari Insinyur Soekarno ini adalah percaya dirinya yang kuat, penuh inisiatif dan inovatif, serta karya akan ide dan gagasan baru. Insinyur Soekarno ini juga tegas loh adik-adik, sehingga pada puncak kepemimpinannya pernah menjadi panutan dan sumber inspirasi pergerakan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika, serta pergerakan melepas ketergantungan dari negara-negara barat. Nah ini adalah cerita ya tentang Insinyur Soekarno. Hanya sekilas saja, kalau dijabarkan, wow, banyak sekali prestasi yang sudah dicapai beliau. Beliau adalah salah satu proklamator yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pemimpin idola kalian itu memiliki kepribadian yang bagaimana? Bagaimana sikap-sikapnya atau nilai-nilai apa saja yang ada dalam pemimpin idola kalian? Contohnya di sini secara nilai keagamaan, mungkin pemimpin kalian ada yang selalu bersyukur kepada Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, itu secara keagamaan. Mungkin secara nilai kepribadiannya, apakah dia itu tanggung jawab, optimis, tegas, peduli terhadap rakyatnya. Kalau Insinyur Soekarno tadi sudah memiliki nilai keagamaan dan nilai kepribadian juga. Lalu nilai sosialnya bagaimana? Nah, beliau itu juga supel, menghargai, dan suka menolong. Nah, kalian bisa menuliskan pemimpin idola kalian secara nilai keagamaannya bagaimana, nilai kepribadiannya bagaimana, dan nilai sosialnya bagaimana.
Adik-adik, kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut ini. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Ah, untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat para warga membaca. Paman ingin warganya maju. Ia tidak ingin warganya tidak melek informasi ya adik-adik ya. Dia ingin warganya itu selalu melek informasi, tidak gaptek seperti itu. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan bibi di sore hari, paman ini mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sukar untuk belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan, seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Nah, dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang bersama warganya. Itu tadi kisah tentang lurah idola adik-adik. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks tadi. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan loh adik-adik. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Nah, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Apa saja sih yang terkandung di sila ketiga? Itu ada sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan ya. Yang kedua, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila adalah mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, lalu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika dan memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu tadi ya, nilai-nilai dari sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Apakah adik-adik telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Coba kalian tuliskan ya
contoh nilai-nilai persatuan saat kalian berada di sekolah dan tuliskan juga apa manfaatnya. Contohnya di sini Kak Citra menyebutkan berteman dengan teman yang berbeda agama. Manfaatnya apa? Ya akan banyak memiliki teman. Toleransi. Nah, kalau kita melakukan toleransi terhadap orang-orang di sekitar kita, manfaatnya apa? Tidak akan terjadi pertengkaran. Kita saling menghormati antar teman. Manfaatnya apa? Sekolah menjadi aman, sekolah menjadi nyaman. Nah, mungkin kalian memiliki contoh-contoh lain penerapan nilai-nilai persatuan yang berada di sekolah kalian masing-masing. Adik-adik, lurah idola itu seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, adik-adik pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan kalian. Coba adik-adik buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolah kalian untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Bisa juga tema yang lain. Lalu susunlah naskah pidato itu dengan struktur penyusunan pidato yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita ingat-ingat lagi, teks pidato itu harus memuat apa? Pertama harus memuat salam pembuka. Itu bisa berisi kalimat sapaan, lalu pendahuluan. Pendahuluan ini memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Nah, kali ini kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu dengan meningkatkan kualitas warga. Misalnya, kamu akan membantu adik kelas dan warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Setelah pendahuluan ada inti. Nah, intinya apa? Berisi pembahasan topik secara lengkap, ya, berupa kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Lalu penutup, ya. Nah, keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara terperinci juga boleh. Berikutnya adalah penutupnya, penyampaian rangkuman atau intisari yang telah disampaikan. Nah, terakhir setelah penutup kalian bisa mengucapkan salam penutup, ya. Salam penutup ini berupa ucapan mungkin terima kasih. Contohnya di sini Kak Citra punya pidato. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkanlah saya menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya budaya membaca. Membaca adalah sebuah keharusan bila kita ingin menguasai dunia. Banyak manfaat yang diperoleh dari membaca. Dengan membaca, siswa dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, menambah informasi bagi diri sendiri, meningkatkan pengetahuan, serta menambah ide. Jadi jelas pengaruh bacaan sangat besar terhadap peningkatan cara berpikir seorang siswa. Untuk itu marilah kita ciptakan suasana yang nyaman saat membaca. Lakukan kegiatan secara bertahap, misalnya dari selembar artikel, bertahap ke buku yang tipis, hingga ke buku yang tebal. Nah, di sini selanjutnya cermati apa yang kita baca agar dapat diterima ilmunya secara maksimal. Dan yang terakhir, sampaikan apa yang kita baca ini kepada orang lain agar lebih bermanfaat. Demikianlah pidato saya kali ini yang kesimpulannya adalah membaca sangat penting bagi siswa untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan. Budaya membaca di sekolah dapat dikembangkan oleh seluruh warga sekolah. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Di sini selamat pagi, salam pembuka ya. Lalu ini pendahuluan, ini dua paragraf ini adalah inti, lalu ini penutup dan ini adalah salam penutup. Jadi pidato ini sudah memuat unsur-unsur dalam pidato. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7,
subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.